Laga seru Timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 berlangsung pada Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama JBK. Kick-off 19.30 menit WIB. Setelah menjamu Jepang, Timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Selasa 19 November tahun 2024 di JBK. Sebelumnya, Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong sendiri kehilangan sejumlah pemain dikarenakan cedera. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi dan Arnando Ari terpaksa dikoret dari daftar nama pemain yang dipanggil. Absennya Asnawi Mangkualam diganti dengan Jens Sayuri. Lalu, Arnando Ari akan diisi dengan memanggil Muhammad Riyande. Sementara posisi Malik Rizaldi digantikan Yakob Sayuri. Bagaimana dengan Kevin Dix? Kevin Dix diragukan bisa tampil membela Timnas Indonesia saat bertemu Jepang. Ia diperkirakan bisa tampil saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi. Prediksi susunan pemain, Shin Tae-yong diprediksi masih akan mengandalkan formasi 3-4-3. Formasi ini sering digunakan pelatih asal Korea Selatan itu karena dinilai efisien. Formasi 3-4-3 dapat berubah ke formasi mode bertahan 4-3-1. Di formasi itu, Marten Paes tetap akan menjadi penjaga gawang. Ia tengah dalam kondisi prima usai musim reguler Major League Soccer MLS tahun 2024 berakhir. Marten Paes juga tengah menjalankan latihan fisik dengan pelatih pribadi. Lalu di lini belakang kali ini, Timnas Indonesia akan bermain full power dengan Messi Legres, Jordi Amat dan Jay Encès. Tim asuhan Shin Tae-yong ini bakal kembali menjalani perjuangan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Jepang 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi 19 November tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SWJBK, Senayan, Jakarta. Dalam proses naturalisasi dalam rapat kerja di Komisi 10 ini, PSSI pun mendapat pertanyaan dari pimpinan sidang lalu Hadrian Irvani. Ia menanyakan apakah Kevin Dix sudah bisa bermain lawan Jepang nantinya. Menanggapi hal ini, Yunus Nusi dengan rinci mengatakan bahwa Kevin Dix kemungkinan berat tampil melawan Jepang. Sekjen PSSI itu mengatakan bahwa ini sulit diwujudkan karena proses naturalisasinya pasti membutuhkan waktu. Menurutnya proses administrasi naturalisasi ini butuh waktu karena masih melalui proses panjang. Pemain yang saat ini memperkuat klub Denmark FC Copenhagen tersebut memang telah disetujui naturalisasinya oleh Komisi 13 dan Komisi 10. Setelah ini, naturalisasi Kevin Dix dengan Estela Lopati dan Noah Latumi tersebut bakal dilanjutkan dalam rapat paripurna di PRRI pada Selasa 5 November 2024. Kemudian berkas bakal diberikan ke Sekretariat Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden Kepres. Setelah itu baru lanjut ke Kementerian Hukum. Apabila sudah menjalani sumpah dan mendapatkan KTP serta paspor Indonesia, setelah itu dilanjutkan ke perpindahan federasi. Dengan proses panjang ini, PSSI mengaku tidak mudah memastikan Kevin Dix bisa main lawan Jepang. Kita berusaha untuk menuju ke pertandingan Jepang untuk Kevin Dix, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain itu yang menjadi kendala kami. Ujar Yunus Nusi di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta. Senin 4 November 2024, Yunus memang belum bisa memastikan pemain berusia 28 tahun tersebut bisa membela Timnas Indonesia lawan Jepang. Namun, ia optimistis sang pemain bakal bisa membela Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Tim Merah Putih akan melawan Arab Saudi di SUJBK pada 19 November tahun 2024. Tapi kami sangat optimis untuk tanggal 19 dengan Arab Saudi. Kita yakin Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas kita, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus mengatakan bahwa pihaknya bersama Menpora Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan harapan Kevin Dix nantinya bisa segera membela timnas Indonesia untuk yang dengan Jepang masih dalam proses. Insya Allah dengan Mas Menteri Dito Aryo Tejo kami akan bersama-sama untuk melakukan komunikasi baik itu dengan daerah asal negara asal Kevin Dix kemudian dengan FIFA, jelas Yunus Nusi. Untuk beberapa kementerian yang secara administratif kami lalui, alhamdulillah sudah aman Pak Pimpinan. Mudah-mudahan kita dengan FIFA dan negara asal dari Kevin Dix secepatnya bisa kita selesaikan, tuturnya.
Kolaborasi ini sudah pernah dijajal saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Hasilnya, ketiga pemain lini belakang itu cukup sulit ditembus Bahrain. Meski begitu, STY disinyalir akan memainkan Justin Humler sebagai starter. Keberadaan Justin terbukti menambah semangat di lini belakang timnas Indonesia. Lalu di posisi wingback kanan akan ditempati Sandy Walsh, yang sempat absen di laga melawan Cina. Calvin Verdon, pemain timnas Indonesia yang sejauh ini bermain baik, akan berada di sebelah Sandy Walsh. Tom Haye dan Nathan Chu akan diprediksi akan mengisi lini tengah. Kehadiran Tom Haye sebagai starter dinilai cukup penting untuk menjaga tempo permainan timnas Indonesia. Sedangkan di lini depan alias striker, Eliano Reijnders diprediksi mengisi posisi winger kanan. Eliano Reijnders akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun di sisi kiri dan Rafael Struijk di sisi tengah. Berikut prediksi line-up timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Starter: Marten Paes, Mees Hilgers, Jordi Amat, Jay Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chu Aun, Calvin Verdon, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Kevin Dix ditargetkan bela timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa Kevin Dix diragukan bisa membela timnas Indonesia lawan Jepang, namun si optimistis sang pemain bisa main lawan Arab Saudi. Pemain keturunan Indonesia Belanda Kevin Dix telah disetujui proses naturalisasinya oleh Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI Senin 4 November 2024. Proses naturalisasi Kevin Dix ini telah dilakukan karena diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia.